Selamat pagi di pemirsa media Indonesia. Baik, di season kali ini bertemu dengan saya Suci Ramadhani Kayunian dan rekan saya Siti Makfira Daud akan menemani Anda beberapa menit ke depan dalam berita Parpol menyerap pilihan rakyat. Dan pemirsa, di pagi ini telah hadir di studio bersama Ibu Sri Adelia Limbe dan Ibu Putri Ananta Ishak sebagai narasumber pada berita pagi hari ini. Pemilihan Presiden 2024 masih sekitar 2,5 tahun lagi dari sekarang. Namun semakin banyak nama yang muncul sedari awal. Hal ini sesungguhnya semakin bagus untuk memberikan waktu bagi masyarakat menimbang sekaligus meriset calon-calon itu dari ramainya bursa calon yang muncul partai politik. Seharusnya menyerap suara rakyatnya yang tercermin pada hasil survei dan deklarasi-deklarasi dukungan. Pemirsa, inilah editorial media Indonesia dengan tema Parpol menyerap pilihan rakyat. Parpol menyerap pilihan rakyat ini sesuatu yang baik sekali, tapi mungkin dalam pelaksanaannya agak perlu kerja sangat keras karena konon katanya money politics kemudian kepraktisan berpolitik di Indonesia itu yang paling banyak, paling dominan diterima rakyat. Konon katanya lembaran merah dan biru itu yang menentukan rakyat memilih siapa. Nah, ini bagaimana Bu Adel dan Bu Putri? Makanya menarik ketika kita membuat editorial hari ini. Kenapa ini menjadi penting dan kenapa jadi relevan servis-servis soal calon presiden ini? Sebuah kesempatan yang baik bagi saya dan bagi publik untuk menelusuri rekam jejak, untuk memahami siapa sih calon-calon ini sebetulnya. Ini tentu akan ada soal-soal blok politik dan seterusnya. Tetapi mungkin ini kesempatan terbaik, punya waktu yang cukup lama untuk kemudian, tahun 2024 kita nggak bisa beli kucing dalam karung. Kita sudah melihat hasil dari pilpres sebelumnya. Kita sudah mendapatkan seorang Presiden Jokowi yang menurut berbagai survei sebetulnya hasil kerjanya bagus. Kita ingin juga untuk mendapatkan pemimpin kali berikut. Kalau bisa lebih bagus, kenapa tidak? Dan itu ada kesempatan bagi publik untuk melihat. Tetapi apa yang kita perlukan ke sana perlu pikiran terbuka, perlu hati terbuka. Jangan dikungkung oleh ideologi atau rasionalitas kita dalam diri sendiri karena kepentingan-kepentingan. Lalu kemudian tidak jernih melihat sebuah kesempatan yang baik. Nah, ini kesempatan yang sangat baik sehingga kita atau rakyat bisa lebih jernih yang sekarang ini saat yang paling baik untuk melihat secara jernih supaya kita tidak mengulangi lagi cara-cara kita memilih di masa lalu ya, atau bahkan kemudian mengulangi kegaduhan tidak perlu di masa lalu. Ketika sekarang sudah melihat dari berbagai survei ada ini dan saya kira ya, kalau lihat dari survei orang kita lihat, ada kemajuan misalnya begini. Tidak selalu mereka elektabilitasnya ditentukan oleh apakah seorang pemimpin parpol bukan nih, karena kemudian nyatanya yang naik atau yang masuk dalam 5 besar yang bukan peran pemimpin parpol. Baik, kita harapkan apa yang kita sampaikan ini juga menjadi pertimbangan bagi terutama para petinggi parpol dan penonton kita dan pemirsa kita untuk kemudian lebih rasional lagi menjelang pilpres. Berikut Ibu Adelia dan Ibu Putri, terima kasih sudah hadir di pagi hari ini dan selamat pagi. Pemilihan Presiden 2024 masih sekitar 2,5 tahun lagi. Namun, hari-hari ini kian sering kita mendengar dan menonton munculnya nama-nama tokoh yang sepertinya bakal meramaikan bursa calon presiden atau capres di pilpres tersebut. Tidak cuma semakin sering diperbincangkan, deklarasi dukungan dari para pengagum tokoh-tokoh itu pun telah banyak dilakukan. Bahkan sudah sejak pertengahan tahun ini, baliho-baliho iklan dari sejumlah toko mulai banyak bertebaran. Tujuannya tentu mengikat perhatian masyarakat sejak dini.
Bila berpatokan dari sejumlah survei terkait dengan elektabilitas bakal calon presiden, nama-nama seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan tidak hanya paling sentral disebut, tapi juga hampir selalu mendominasi papan atas bursa. Di bawahnya yang masih harus berjuang keras untuk merengsek ke atas sebutlah Ridwan Kamil, Puan Maharani, Sandiaga Uno, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, dan sejumlah nama lain.